Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah, bagi sebagian orang, walaupun tubuh sedang sakit dan punya keterbatasan fisik, namun mereka terpaksa harus berusaha mencari nafkah. Tak bisa berjalan lantaran tidak memiliki kaki normal bukan penghalang bagi pria bernama Pak Yoyo Rahmadi ini untuk mencari nafkah. Sehari-hari, Pak Yoyo mengandalkan keterampilannya memperbaiki barang-barang elektronik sebagai sumber rezekinya. Sudah belasan tahun ia menggeluti pekerjaan ini dengan membuka bengkel servis di kediamannya di Kampung Bonceret, Desa Cibinong Hilir, Cianjur. Sejak keluar SD lah, sekitar keluar SD. Sampai saat ini. Dulu otodidak, terus merasa kurang, tambah lagi belajar lagi. Dan sampai saat ini. Yang namanya ilmu kan tetap merasa kurang, makanya mumpung masih diberi waktu bisa terus belajar. Pak Yoyo yang kini berusia 60 tahun menyandang disabilitas akibat penyakit polio yang dideritanya ketika masih balita. Sejak saat itu, kedua kakinya tidak bisa tumbuh normal sebagaimana anak-anak lainnya. Meski untuk berjalan dan kondisinya yang sedang sakit membuatnya harus merangkak, tidak membuat Pak Yoyo putus asa menjalani hidup. Usia 2 tahun ya. Semalam nggak lama, panas semalam, pas hari malam Rabu katanya. Malam Rabu pas didiriin nggak bisa berdiri. Satu malam panas, kejang-kejang semacam kejang, ya semacam gitulah. Diobatnya udah, ya kalau yang namanya juga di kampung pasti ada kekurangan, nggak punya biaya istilahnya. Semampunya seala kadarnya. Berbagai barang elektronik yang rusak mulai dari pesawat televisi, tape kompo bisa direparasi oleh Pak Yoyo. Kadang apabila barang yang sudah selesai diperbaiki belum juga diambil oleh pemiliknya, Pak Yoyo tidak segan mengantarnya sendiri dengan harapan dapat segera memperoleh uang. Udah Bu, ditinggal dulu ya. Ya nanti dibilangin aja si bapaknya lagi keluar. Ya. Assalamualaikum. Salam. Ya kadang-kadang 20-50 kadang. Tergantung kerusakan, tingkat kerusakannya. Kadang-kadang suruh beli sendiri supaya lebih tahu kerusakannya. Kadang-kadang upahnya seikhlasnya. Sahabat Hikmah, keterbatasan fisik merupakan salah satu ujian yang diberikan Allah kepada hambanya. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh seseorang niscaya punya suatu derajat di sisi Allah yang tidak akan dicapainya dengan amal. Sampai ia diuji dengan cobaan di badannya, lalu dengan ujian itu ia mencapai derajat tersebut." Hadis riwayat Abu Dawud. Pak Yoyo menyulap rumahnya yang sangat sederhana dan lebih mirip gubuk itu sebagai bengkel kerja. Ia tinggal sebatang kara di rumah ini setelah istrinya meninggal dunia 7 tahun lalu. Mereka tidak dikaruniai momongan. Butuh waktu beberapa hari bagi Pak Yoyo untuk memperbaiki satu barang elektronik yang rusak. Walaupun sudah menekuni pekerjaan ini belasan tahun, namun masih ada kesulitan dan kendala yang kadang ditemui Pak Yoyo saat menservis barang pelanggannya. Kesulitannya banyak, kadang-kadang ya seperempat kan jauh, kadang-kadang gitu. Beli nunggu seperempat, tapi sekarang enak lah, banyak bisa dapat ya orderan. Mencari rezeki dengan membuka usaha servis elektronik tentu punya kendala tersendiri. Terkadang ada saja pelanggan yang kurang puas dengan hasilnya. Namun semua Pak Yoyo layani dengan sepenuh hati. Pak, ini baru 1 hari rusak lagi? Rusak lagi? Ya. Bisa lah, besok paling sekarang tanggung ada pekerjaan. Iya Pak. Siapa Pak ya Pak? Ya. Boleh. Pernah, itu resiko. Nah ada komplain, pasti ada tantangan yang namanya hidup seperti itu. Penghasilan Pak Yoyo dari servis elektronik bisa dibilang tidak menentu. Apalagi Pak Yoyo tidak mematok berapa biaya servis di bengkelnya. Kondisi itu membuat Pak Yoyo hidup pas-pasan. Tapi ia tidak pernah mengeluh dan tetap bersyukur kepada Allah Ta'ala. Masih ada rezeki untuknya. Kebutuhan hidup ya dibilang cukup, ya dicukupin aja. Selama manusia hidup ya pasti ada kekurangan. Istilahnya ya alhamdulillah, banyak-banyak berterima kasih dibanding cari yang lain ya mendingan inilah.
yang telah Allah berikan, istilahnya disyukuri aja, dinikmati. Selain menjadi tukang servis barang elektronik, Pak Yoyo juga membuat dan menjual abon ayam bersama adik iparnya. Hal ini dilakukan demi menambah penghasilannya ketika orderan servis elektronik sedang sepi. Biasanya sang adik yang belanja bahan baku dan ayamnya. Kemudian Pak Yoyo membantu mengolah bahan tersebut menjadi abon ayam. Bantu-bantu usaha abon dari tahun 2010 sampai sekarang. Nggak ada kerjaan servis, dia ngebantuin saya ngejujut abon yang gitu, goreng, terus sampai ngepak. Terus dia juga keliling gitu, jualan untuk ke warung-warung, untuk ke konsumen-konsumen gitu. Kadang-kadang 1 minggu, paling cepat 3 hari sehari, 1 kali. Kadang-kadang kalau lambat ya 1 minggu. Abon ayam yang dijual Pak Yoyo merupakan produk asli rumahan. Untuk membuat abon, pertama siapkan ayam yang masih segar tanpa tulang, serta bumbu rempah-rempah. Proses memasaknya cukup sederhana. Ayam yang sudah dicampur dengan bumbu halus diungkep terlebih dulu. Setelah setengah matang, ditambahkan santan. Tunggu hingga ayam setengah kering dan santan menyusut. Barulah ayam disuir-suir. Selanjutnya ditumis dengan minyak goreng sampai kering dan berwarna kuning kecoklatan. Tinggal proses terakhir, saring dan tiriskan ayam suwir tersebut agar minyaknya keluar semua. Dan abon ayam siap untuk dikemas. Paling tergantung kebanyakannya, kalau banyak agak lamaan, enggak terlalu sulit. Meski harus merangkak tanpa kena lelah, Pak Yoyo menjajakan abon buatannya keliling kampung. Satu plastik abon dijual dengan harga Rp2.000, sedangkan satu renteng abon dijual dengan harga Rp20.000. Kalau awalnya iya sih, karena orang lain kan belum tahu rasa ya. Jadi kita berjalan kaki door to door, nawar-nawarin gitu, sampai nitip-nitip ke warung-warung. Dengan kondisi fisiknya yang terbatas, bagi Pak Yoyo, berdagang abon ayam keliling kampung sudah biasa ia jalani. Namun berbeda ketika orang lain yang melihatnya, terkadang malah menjadi bahan cibiran. Rasaan kadang-kadang suka ada agak lebih takut gimana persamaan persepsi dengan orang normal gitu. Takut-takut seperti itu, kadang-kadang seperti itu. Tapi mawas diri, enggak, biasa perasaan. Karena semangat ya, dengan keadaan istilahnya serba kekurangan ya, dia semangatnya sampai bisa benerin elektronik, semacam televisi, kulkas, radio, terus jualan keliling. Dia nggak malu, dia nggak minder, dia percaya diri gitu. Saya itu yang salut untuk saya. Karena semangatnya yang pantang menyerah itulah, Pak Yoyo mampu bertahan bahkan bangkit dari penyakit polio yang dideritanya. Ia bersyukur masih punya usaha servis elektronik serta usaha abon ayam sebagai sumber nafkahnya. Ya dari tadi disyukuri, disyukuri, dinikmati karunia yang Allah berikan. Makanya senyumlah untuk menata hari esok. Kalaupun ya kekurangan pasti ada, kelebihan pasti ada, itu kodrat manusia berpaling dari berakhlakul karimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup adalah cobaan, kesehatan juga cobaan, harta juga cobaan, anak juga cobaan, penyakit juga cobaan. Prinsipnya, cobaan adalah media kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita orang yang beriman. Sudah banyak kisah yang mengisahkan tentang bagaimana kesabaran itu menuai kebaikan. Bagaimana kesabaran Nabi Ayub ketika menderita penyakit kulit yang bertahun-tahun tidak pernah sembuh. Bagaimana Nabi SAW sabar dengan umatnya yang meludahi mukanya dan tetap sabar dalam berdakwah. Maka perbanyaklah bersabar apapun itu. Sabar dalam penyakit, sabar dalam kekayaan, dan sabar untuk tidak ego dengan diri kita masing-masing.